Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas horor kali ini kembali melanjutkan cerita mengenai hantu wanita penghuni kos bagian kedua, di mana sang penghuni kos mulai menampakkan dirinya kembali. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @heididitadit. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Karena aku udah bener-bener ngerasa gak nyaman dengan kos yang suram. Mau siang atau malam, suasananya benar-benar sama aja. Kamar gede, tapi lampu cuma 5 watt. Aku coba buat ngerubah gimana kos ini biar lebih nyaman. Waktu itu aku libur kuliah. Aku nyalakan musik dengan kencang. Ya, biar sedikit rame pikirku. Aku buka pintu kos depan. Ya, biar ada cahaya yang masuk. Biar tidak terlalu suram dan lembab pikirku. Belum sampai 5 menit, suara kencang sekali, pintu menutup dengan sendirinya. Mungkin cuma angin. Ternyata setiap kali aku coba biarin pintu depan terbuka, kejadian seperti itu berulang kembali. Siang itu kejadian yang membuatku benar-benar semakin ketakutan. Yang selama ini hanya sekedar perasaan takut, ini bukan lagi sekedar perasaan, ini nyata. Aku pulang kuliah sekitar jam 12 siang. Tahu sendiri, di jam-jam panas yang sangat terik, jalan kaki dari kampus yang naik turun benar-benar membuatku capek. Sampai kos, bahkan belum sempat berganti pakaian, aku pun langsung merebahkan badan. Dan ketika sudah mulai terlelap antara sadar dan gak sadar, aku melihat sesosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih panjang masuk ke kamarku, menembus pintu kamar yang tertutup. Terlihat tubuhnya tembus pandang, jelas sekali terlihat. Dia mulai melangkah maju, semakin mendekat, dan dia duduk tepat di kakiku sambil menatapku dan tersenyum. Dengan rambut panjang lurusnya, dia menatapku dengan tersenyum. Rasanya badanku kaku, sudah tidak bisa bergerak lagi. Aku coba memejamkan mata, berharap ketika membuka mata dia sudah pergi. Lalu ketika aku membuka mata, ternyata dia masih duduk di kakiku dengan wajah yang terus menatapku. Aku coba lagi memejamkan mataku, dan ketika membuka mata, tetap saja sosok itu masih saja duduk dan terus menatapku. Dengan senyumnya yang dingin yang membuat setiap orang yang melihatnya merasa merinding. Bayangkan saja, jika sosok seperti ini menatap tepat di depan kalian, bahkan duduk di kaki kalian. Untuk ketiga kalinya aku menutup mata, dan aku merasa seperti ada seekor kucing meraung dan meloncat dari atas jendela dan mencakar tanganku. Setelah aku membuka mata, ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada kucing, bahkan sosok itu pun menghilang. Namun yang terlihat adalah bekas goresan seperti cakaran kucing di tangan kiriku, dan sangat jelas seperti memang baru saja terjadi. Benar-benar untuk pertama kalinya dalam hidupku melihat langsung sosok di depan mataku. Yang apakah mungkin sosok itu yang sering disebut orang-orang sebagai kuntilanak? Pagi itu ibu kos datang, dan aku coba meminta untuk ganti lampu kamarku yang memang gelap dan ingin lebih terang. "Bu, lampu kamar saya boleh diganti aja yang lebih besar?"
Soalnya kamarnya besar, masa lampunya cuma segini? Ibu kos menjawab dengan jawaban yang benar-benar mengecewakan. Ya nggak apa-apa, segitu aja biar irit listriknya. Aku pun hanya diam, tidak berani bantah karena takut membuatnya tersinggung. Akhirnya karena aku udah gak tahan lagi dengan suasana kos yang suram, kamar yang biasanya jadi tempat istirahat malah sama sekali jauh dari rasa nyaman. Aku memutuskan membeli sendiri lampu dengan ukuran yang lebih besar. Harapannya kamar jadi lebih terang, mungkin akan membuatku sedikit lebih nyaman. Lalu aku mencoba meminta bantuan mbak kos sebelah kamarku. Mbak, boleh minta tolong buat pasang lampu? Oh iya dek, aku juga baru ganti lampu. Ibunya tuh masa kamar gede, lampu cuma 5 watt. Kan kita bayar listrik juga. Setelah kami selesai ganti lampu kamarku, dia bertanya, "Gimana? Betah nggak di sini?" Jujur, agak kurang nyaman sih mbak. Dan mbak kos itu tiba-tiba bertanya, "Udah lihat cewek penghuni di sini ya?" Sontak aku pun kaget. Lah, mbak maksudnya gimana? Iya, aku tahu kok. Aku sering lihat juga di depan sini. Kadang di dapur. Udah gila. Dia ngomong begitu dengan santainya. Sedangkan aku semakin takut lagi ditambahnya. Kamarku sekarang lebih terang. Tapi benar-benar gak bisa ngerubah suasananya. Entah kenapa masih saja terasa suram sekali. Pagi itu suara cukup berisik dan ramai di kos. Ternyata ada ibu kos dan beberapa tukang yang sedang benerin saluran air yang mampet. Kata Pak Tukang, "Ini yang bikin mampet banyak gumpalan rambut bu." Iya, rambutnya anak-anak itu paling rontok numpuk, kata ibu kos. 2 hari kemudian, lagi-lagi suara berisik ibu kos dan Pak Tukang datang lagi. Dan dengan masalah yang sama, saluran air yang mampet. Lah, ini loh bu, ada gumpalan rambut lagi. Padahal ya baru 2 hari lalu dibersihkan loh. Ibu kos terlihat kesal dan menjawab, "Duh, kos ini yang ngabis-ngabisin duit. Ada aja yang rusak, ada aja pengeluaran terus." Hari-hari terus berjalan dengan penuh ketakutan. Setiap malam selalu aku putar ayat kursi dan ayat-ayat Al-Quran di HP. Aku biarkan sampai aku tertidur. Meskipun selalu saja, hampir selalu terbangun dengan rasa kaget. Padahal tidak ada apa-apa. Sudah dipastikan setiap hari Jumat aku pulang ke Kediri. Ya, meskipun selalu diingatkan untuk tidak terlalu sering pulang karena ngabisin uang buat ongkos bis. Tapi minggu itu aku tidak pulang karena ibuku mengunjungiku dan menginap untuk beberapa hari. Siang itu ibuku datang dan aku menjemputnya di terminal, jalan kaki. Ya karena tidak ada kendaraan dan jalan ke terminal cukup dekat dengan melewati jalan pintas di gang-gang sebelah kos. Tepat sore saat azan zuhur kami sampai di kosku. Kalimat pertama yang terucap dari ibuku adalah, "Kosmu kok gelap serem gini ya? Nyalain lampunya." Lalu aku menyalakan lampu dan ibuku menyahut, "Ya, tetap gelap ya." Pagi itu pukul 8 aku berangkat kuliah. Dengan terpaksa aku meninggalkan ibuku sendiri di kos. "Bu, aku berangkat ya. Nanti pulang siang. Kalau mau beli apa-apa di depan itu loh, banyak toko." "Iya, hati-hati. Gampang nanti ibu kalau butuh apa tak cari sendiri." Pukul 10 ibuku bergegas mandi rencananya. Setelah mandi mau jalan ke depan, mau beli-beli makanan. Belum selesai ibu mandi dan masih di kamar mandi, "Bu, ibu." Ibuku langsung menjawab, "Ya bentar,
Kok udah pulang? Katanya pulang siang. Pukul 12 siang aku pulang. Panas terik dengan jalan kampus yang naik turun capek sekali. Biasa orang nyebutnya Universitas Munggah Mudun, atau dalam bahasa Indonesia artinya universitas naik turun. Pasti tahu kan yang kuliah di Malang. Sampai di kos, aku langsung masuk kamar dengan muka lelah. Ibuku duduk di tempat tidur dan aku langsung merebahkan badanku. Tadi tak kira kamu udah pulang. Pas ibu mandi ada yang manggil bu ibu. Ya persis suaramu. Tapi pas keluar gak ada siapa-siapa. Sontak aku kaget mendengarnya. Padahal sama sekali aku tidak pernah menceritakan apapun soal kos ini. Paling suara anak-anak di kos depan. Aku menjawab sekedarnya saja dan tidak mau membahas dan memikirkannya lebih jauh. Beberapa hari tidurku cukup tenang. Ya karena ada ibuku yang menemani, jadi tidak merasa takut. Akhirnya tiba waktu ibuku kembali pulang. Kembali rasa takut muncul. Rasa takut dan tidak nyaman seperti selalu diawasi. Hujan gerimis mulai sore bahkan sampai malam makin menambah suasana dingin sunyi. Bau-bau debu basah yang sangat menyengat. Malam itu sama sekali tidak bisa tidur. Aku coba memejamkan mata, tapi tetap saja tidak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Tiba-tiba terdengar seperti suara seorang yang berjalan dengan kaki satu dan menyeret kaki satunya. Suaranya terdengar sangat dekat, sangat dekat. Tubuhku terasa kaku, nafasku terasa berat. Benar-benar di puncak rasa takut. Lalu suaranya semakin menjauh. Terdengar jauh. Sudah pergi pikirku. Namun tiba-tiba aku teringat kata orang, jika suara itu dekat, maka artinya sosok itu jauh. Namun jika suara itu jauh, artinya sosok itu sedang dekat dengan kita. Belum selesai rasa takut saat itu, tiba-tiba terdengar suara seperti ketukan di tembok. Entah dari mana asalnya, tapi sepertinya bukan dari tembok kamarku, seperti dari arah dapur. Ketukan 3 kali, berhenti, lalu ketukan lagi dengan irama yang sama. Aku hanya bisa menahan rasa takut dan membaca doa apapun, doa yang aku bisa terus aku ucapkan. Suara itu perlahan menghilang. Azan subuh terdengar. Saat itu aku merasa lebih tenang dan lega. Suasana pagi yang tetap terlihat gelap di kos yang entah kenapa suasananya seperti ini. Kamar mandi yang dipenuhi cacing, lampu-lampu yang dibiarkan temaram, anak-anak kos yang individual yang jarang sekali berkomunikasi, dan sosok-sosok serta suara-suara aneh yang muncul. Dan aku memutuskan tidak akan melanjutkan kos di sini. Nanti setelah habis masa kosku selama 1 semester, aku akan pindah saja dari sini. Hari mulai siang dan hujan deras. Rintik suara dari atap terdengar kencang sekali. Belum sempat aku keluar membeli makan, untung saja
Masih ada persediaan Indomie kuah soto. Aku bergegas menuju dapur untuk memasak mie. Asal kalian tahu, tempat yang paling membuatku takut adalah dapur. Karena gelap, tanpa ada sumber cahaya, terasa lembab. Rasanya ingin cepat-cepat selesai urusan di dapur dan segera pergi. Akhirnya selesailah Indomie kuah soto dengan aroma soto yang khas yang masih panas. Rasanya akan sangat nikmat. Apalagi di saat hujan seperti ini, aku mengangkat mangkok miku dan membalikkan badan. Betapa terkejutnya, sosok wanita berdiri di pojokan dapur dengan rambut yang panjang dan baju putih menutupi kakinya. Wajah pucat menatapku dan mulai tersenyum. Tersenyum semakin lebar dan tertawa cekikikan seperti merasa sangat puas. Beberapa detik aku terdiam. Lalu seketika aku langsung lari menuju kamarku dengan mangkok isi kuah yang masih panas. Tumpah-tumpah terkena tanganku. Hari itu juga aku memutuskan untuk keluar dari kos dan menginap di kos temanku. 2 hari kemudian aku kembali ke kos untuk mengambil barang-barangku dan pergi tanpa memberitahu ibu kos. Biasanya saat siang ibu kosku tidak pernah datang ke kos. Namun saat aku akan pergi membawa keluar barang-barangku, ibu kosku datang. Loh, mau pindah? Kok gak bilang-bilang dulu? Tahu gitu padahal kemarin banyak yang nanyain kos. Gimana sih? Iya, aku memang salah. Tapi terserah. Aku tidak sempat memikirkannya lagi. Yang penting aku harus keluar dari kos ini, meskipun harus rugi bayar 1 semester dan hanya menempati 3 bulan. Akhirnya aku pindah ke kosku yang baru. Bangunannya masih baru, catnya terlihat bersih, dalamnya terang, tidak seperti kos yang lama. Seperti komplek perumahan. Suasananya sejuk, dari balkon lantai 2 bisa melihat pemandangan gunung yang mengelilingi Malang. Sebelah kos baruku adalah persawahan yang ditanamin padi, terlihat hijau segar. Dan belakang kos baruku adalah kuburan. Itu dia cerita mengenai hantu wanita penghuni kos bagian kedua. Sungguh ya pengalaman yang sangat menarik. Bayangin nih, kalau kalian di posisi dia, apakah kalian akan tetap bertahan atau akan mencari kosan lainnya? Kalau saya sih jelas gak bakal bertahan, pasti pindah mencari kosan yang lebih baik, walaupun rugi ya 3 bulan. Dan terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga tentunya kami ucapkan kepada akun Twitter @heditadit yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.